Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Pon. Jadi saya mendapat pasien maksud saya Oppo ya, Oppo A9 ya. Oppo A9 ini kondisinya terkena air katanya. Jadi udah dicoba dibersihkan, tapi belum nyala juga ya. Dan handphone ini pun sudah sempat dibawa ke service centernya langsung. Dan di service center itu setelah dicek dan ternyata dari pihak service center meminta biaya sebesar 3 juta ya, 3 juta karena kata dia untuk pergantian mesin dan LCD, karena jumlah yang cukup besar jadi yang punya itu nggak jadi ya. Sebenarnya awalnya pertama dari saya, cuma dia mau cepat terus dibawa ke service center ya, akhirnya terus dibawa ke saya lagi ya. Jadi di sini sudah saya cek ya, sudah pernah saya bersihkan lah teman-teman, tapi tetap nggak nyala ya. Jadi ini kasusnya terkena air, ketumpahan air dan masuk ke bak. Oke, ini semua bonnya sudah saya lepas, jadi saya coba mau ngecek menggunakan power supply ya. Dan kalau kemarin sebelum dibawa ke service center itu short ya, atau gantung 0, berapa seperti itu ya, masih sama ya, gantung 0,3 ya. Itu sebelum ditekan tombol on off ya, dia short. Dan yang saya tunjuk inilah bagian IC ini sangat panas, dan shortnya itu berasal dari sini ya. Jadi nah ini sepertinya IC casnya. Oke, ini saya sudah menyiapkan satu buah IC-nya ya. Jadi saya mau ganti, mudah-mudahan dan seperti biasa sebelum mengganti, saya biasanya untuk mencetak ulang kaki-kakinya ini agar memaksimalkan timah-timah ya, karena dari timah-timah bawaan itu biasanya udah keras ya, karena kalau langsung kita pasang terpaksa kan ujung-ujungnya nanti gagal. Jadi lebih baik kita ganti dengan timah yang baru ya. Ini handphone seri Oppo A9 ini lah handphone masih terbaru ya, karena ini sudah juga baru beberapa bulan memakai, terkena air terus mati ya. Jadi sebenarnya ini juga masih ada garansi, cuma karena terkena air jadi garansinya tidak berlaku. Oke, ini hasilnya. Jadi sebelum dipasang usahakan dilihat di kaca pembesar dulu ya, lihat kaki-kakinya. Kalau ada salah satu kaki yang masih kosong itu harus dicetak ulang, karena jangan sampai ada satu pun yang kosong ya, harus sempurna deh. Dan untuk membuka IC itu saya ingatkan ya, untuk mengingat titiknya ya, jangan sampai lupa ataupun jangan sampai terbalik ya. Dan untuk setelan blowernya itu saya saat pengangkatan IC itu panasnya di 4 ya, dan untuk anginnya itu di 3. Itu sesuai dari blower saya. Untuk blower lain merek beda juga setelannya. Biasa saya menggunakan Quick 858 ya, jadi setelannya panas 4, anginnya 3 ya. Nah ini sudah saya
lepas ya. Ini saya bersihkan menggunakan solder wick ya. Ini jika pemasangan IC lakukan seperti ini karena mengurangi resiko kegagalan ya. Harap kaki-kaki yang di papan tuh sudah rata ya. Kalau disentuh dengan pinset itu udah rata. Nah ini jika disentuh seperti ini ya, kalau masih ada tersangkut, jadi harap diratakan lagi menggunakan wick yang bersih. Nah ini ada sedikit tersisa, kita ratakan. Oke, kita lanjut, kita pasang dengan IC yang baru ya. Dan untuk pemasangan, untuk panasnya itu saya tetap di setelan 4 ya, cuma anginnya saya turuni jadi 2 ya, supaya ini saat blowernya di IC dia tidak bergeser karena tekanan angin terlalu tinggi. Usahakan jika sudah terpasang jangan terlalu lama terkena panas ya, karena IC ini kalau terlalu lama terkena panas dia bisa mati. Oke, ini udah kurang pas ya, jadi saya angkat lagi. Oke, ini udah selesai dipasang ya. Jadi untuk pemasangan itu seperti itu ya, dibersihkan benar-benar ya kaki di papannya. Oke, ini sudah saya cek menggunakan power supply dan ternyata shotnya udah hilang setelah saya ganti. Berarti emang benar ya, shotnya itu berasal dari IC yang tadi yang saya ganti tadi. Oke, saya nyalakan, belum nyala, kelihatan baterainya ini habis ya. Karena sebenarnya handphone udah lama dan kondisinya juga short ya, pasti menguras baterai. Jadi mau saya cas dulu menggunakan desktop ya, biar lebih cepat ya. Oke, dia tetap nggak nyala, saya coba cas ya. Nah ini udah muncul ya, ada lambang petirnya dan kemungkinan handphone ini nyala ya. Nah ini ya, jadi untuk lebih cepat saya cas menggunakan power supply saja. Tapi biasanya kalau handphone terkena air itu banyak permasalahannya. Jika sudah hidup pun biasa ada kendala-kendala lain ya. Nanti kita coba nyalakan dan kita tes satu-satu ya. Nah ini sudah saya cas selama 5 menit ya, tetap baterai masih kosong. Nah ini udah 2% ya, 2%. Nah ini sudah saya cas menggunakan power supply sekitar 15 menit ya. Jadi saya mau coba nyalakan langsung menggunakan SIM ya. Saya mau ngecek sinyalnya. Ini semoga handphonenya nyala normal. Kalaupun tidak nyala ya setidaknya handphonenya sudah hidup ya, bisa digunakan lah walaupun belum maksimal. Karena dari pengalaman saya kalau handphone terkena air itu biasanya paling banyak permasalahannya. Ini oke. Ini sudah nyala. Nah, dan di sini ada permasalahan baru ya, benar ya. Padahal di sini saya sudah beri kartu SIM dan ternyata SIM-nya tidak terbaca. Nah ini tidak ada SIM. Jadi seperti inilah kalau kasus handphone terkena air ya.
banyak sekali permasalahan yang timbul. Masalah 1, timbul masalah 2. Saya mau coba pindah ke slot SIM 2 dan belum ada perubahan ya. Oke, jadi untuk video ini demikian ya. Untuk proses perbaikan SIM-nya itu ada di part 2 nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.